Biasanya kan kalau Miske ya, Hmm. ada White Lady, ada Red Lady. Kalau di sini, jadi kayak ini Mas, permennya itu varian rasa. Hmm. Contohnya? Ada yang rasa stroberi, Hmm. yang tadi apa, yang warna merah. Hmm. Terus ada yang warna kuning, tapi saya nggak tahu sih yang itu pocong kuning itu apa. Hmm. Kayak Pokemon dulu Mas modelnya. Kalau kita bilang tentang si manis jembatan Ancol, itu sebenarnya ada 3 kalau yang saya lihat. Oh, 3 Om. 3 sosok. Ah. Ini benar-benar ada semua. Di sana itu dikuasai oleh Uyut Asih kalau disebut warga sini. Yang di sini itu oleh Uyut Mariam, Mas. Banyak narasi yang sengaja dikembangkan, dengan mengatakan bahwa setan itu disembah di Pulau Bali. Jika benar setan itu disembah di Pulau Bali, lalu kenapa Pocong dan Kunti itu banyak di luar Pulau Bali? Kenapa Pocong dan Kunti jarang menampakkan diri di Pulau Bali, atau mereka memang telah menghilang, karena dilebur ke alam para dewa melalui upacara di Pulau Bali? Ada 5 warisan leluhur Nusantara yang dijaga baik di Pulau Bali. Yang pertama adalah hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau Sang Hyang Urip, atau Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua adalah hormat kepada Betara Betari, atau Dewa-Dewi, yang merupakan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah hormat kepada leluhur. Yang keempat adalah hormat kepada manusia dan sesama manusia, mulai dari manusia lahir sampai saat manusia meninggal dunia. Dan yang kelima adalah hormat kepada alam bawah, seperti hewan dan tumbuhan, bakteri dan virus, butakala, setan, dan makhluk bawah lainnya. Di Pulau Bali, butakala atau setan itu dihormati dengan memberikan suguhan. Bila kita ibaratkan Tuhan itu bersih seperti mulut, dan setan itu kotor seperti anus. Orang Bali itu tahu, bahkan sesuatu yang kotor seperti anus pun, ada fungsi dan tujuannya diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang Bali mendoakan agar anusnya tetap sehat dan berfungsi baik, apakah itu artinya orang Bali memuja anus? Tentu saja tidak. Yang munafik justru ketika ada orang menerima Tuhan dan menolak setan, tapi di sisi lain masih menerima anus yang kotor di tubuhnya. Dan leluhur Nusantara telah mengajarkan kita untuk menghormati keduanya, baik itu siang dan malam, hitam dan putih, baik dan buruk, bersih dan kotor, mulut dan anus, karena keduanya mempunyai fungsinya masing-masing. Selain itu, di Pulau Bali juga sering dilakukan upacara pecaruan. Upacara caru sendiri dikhususkan untuk Nyomia Butakala. Nyomia dalam bahasa kerennya adalah transformasi atau evolusi. Jadi upacara pecaruan adalah upacara untuk mentransformasikan sifat Butakala menjadi sifat dewa, atau transformasi dari energi negatif ke energi positif. Contoh sederhananya adalah virus corona. Sifat virus corona itu merusak dan menyakiti, sama seperti Butakala. Tetapi melalui ilmu pengetahuan, virus tersebut berhasil dirubah menjadi vaksin yang berguna untuk menolong manusia. Leluhur Nusantara sudah mengetahui itu sejak ribuan tahun yang lalu, dan mewariskan ajarannya sampai sekarang. Leluhur Nusantara tidak hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan masuk surga atau moksa untuk dirinya sendiri, tetapi leluhur Nusantara sudah memikirkan dan membuatkan konsep untuk membantu makhluk bawah seperti butakala, setan, pocong, kunti, virus, bakteri, hewan, tumbuhan, dan makhluk bawah lainnya, agar bisa terlahir di kehidupan yang lebih baik, dan bisa mencapai moksa atau surga atau alam dewa. Itu alasan kenapa butakala, pocong, kunti dan kawan-kawan, jarang ada di Pulau Bali, karena setiap hari raya di Pulau Bali, dan setiap upacara yang ada di Bali, baik itu di rumah, di desa, di pura, di kuburan, di jalan, di laut, di hutan, di gunung, selalu disertai dengan upacara pecaruan. Upacara pecaruan ini, selain untuk setan dan butakala yang ada di Buana Agung atau alam sekitar, juga ditujukan untuk mentransformasikan sifat butakala atau setan, yang ada dalam diri manusia menjadi sifat dewa, sehingga tingkah laku manusia dalam keseharian, akan penuh dengan kasih sayang. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.